Oke teman-teman, pasti kalian dengar kan heboh banget soal Epstein Files di mana-mana. Mungkin banyak yang penasaran, sebenarnya apa sih isi dokumen-dokumen yang bikin geger ini? Siapa itu Jeffrey Epstein dan gimana ceritanya dia bisa ngebangun jaringan segelap itu yang katanya melibatkan orang-orang paling berkuasa di dunia? Nah, tenang. Di sini kita akan urai tuntas semua cerita rumit ini dari awal sampai akhir, biar kita semua paham apa yang sebenarnya terjadi. Oke, biar nggak bingung, ini rute kita. Pertama, kita bakal bedah apa itu Epstein Files dan kenapa isinya bikin heboh. Terus, kita kenalan sama sosok Jeffrey Epstein yang super misterius ini. Kita juga bakal ungkap cara kerja jaringan kriminalnya yang licik banget dan dengerin kisah para korban yang akhirnya berani buka suara. Terakhir, kita bahas kematiannya yang penuh kontroversi dan pertanyaan-pertanyaan besar yang masih belum kejawab sampai sekarang. Jadi, pertanyaan pertama, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin kasus ini lagi? Jawabannya simpel, karena ribuan dokumen pengadilan akhirnya dirilis ke publik. Kita langsung ke intinya aja ya. Inti dari semua skandal ini tuh gini. Ada seorang pria super kaya, koneksinya dewa, yang ternyata ngejalanin jaringan perdagangan seks. Korbannya adalah gadis-gadis di bawah umur, dan pelanggannya adalah orang-orang elit dan berkuasa lainnya. Sesimpel dan semengerikan itu. Dan yang kita sebut Epstein Files ini bukan cuma beberapa lembar kertas loh. Kita ngomongin sekitar 3 juta dokumen. Gila kan? Isinya macam-macam, mulai dari email, foto, sampai catatan penerbangan jet pribadinya. Ini tuh kayak lautan data yang butuh waktu bertahun-tahun buat diungkap semuanya. Nah, cara paling gampang buat ngertiin ini tuh bayangin aja kayak kamu nemu handphone pacar yang kamu curigai selingkuh. Pas kamu buka, isinya campur aduk. Ada chat mesra sama selingkuhannya, tapi ada juga chat biasa sama tukang paket. Nah, Epstein Files itu kayak gitu. Ini data mentah. Jadi penting banget buat diingat. Cuma karena nama seseorang ada di sana, bukan berarti dia otomatis bersalah. Tantangannya yaitu, misahin mana bukti kejahatan dan mana obrolan biasa. Oke, sekarang kita mundur dikit. Siapa sih sebenarnya orang ini, si Jeffrey Epstein? Jauh sebelum namanya dikenal sebagai monster, dia ini dikenal sebagai seorang jenius keuangan yang super misterius. Tapi ya itu, di balik kekayaannya yang nggak masuk akal, ada rahasia yang super kelam. Coba deh lihat perjalanan karirnya. Aneh banget kan? Dia nggak punya ijazah kuliah, tapi entah gimana bisa jadi guru matematika di sekolah paling elit di New York. Dari situ dia dapat koneksi dan loncat ke bank investasi besar Bear Stearns. Puncaknya, dia jadi satu-satunya orang yang dipercaya buat ngelola semua kekayaan Leslie Wexner, bosnya Victoria's Secret. Gimana ceritanya? Cuma keberuntungan atau ada sesuatu yang lain? Dan dari situ, lihat di hasilnya. Kekayaannya bener-bener gila. Punya mansion segede gaban di Manhattan, peternakan raksasa di New Mexico, rumah mewah di Paris, sampai punya pulau pribadi sendiri, yang sekarang terkenal dengan sebutan Pulau Epstein. Pertanyaannya lagi-lagi, duitnya dari mana? Jelas ini lebih dari sekedar kerjaan konsultan keuangan biasa. Oke, di balik semua kemewahan itu, ternyata Epstein ngejalanin sebuah operasi kriminal yang sangat rapi dan terorganisir. Dan dia nggak kerja sendiri. Dia punya partner in crime namanya Ghislaine Maxwell, seorang sosialita asal Inggris yang jadi kunci dari semua operasi ini. Sistemnya itu benar-benar licik, kayak skema piramida jahat. Jadi gini, pertama, Ghislaine Maxwell dengan pesonanya deketin cewek-cewek muda yang rentan, diiming-imingi duit atau masa depan cerah. Kedua, mereka dibawa ke Epstein, biasanya dengan modus disuruh mijit. Ketiga, dan ini bagian paling gilanya, setelah jadi korban, mereka malah dimanipulasi dan ditawarin duit buat ngajak teman-temannya sendiri. Ini sistem yang dirancang buat ngancurin korban dan mastiin pasokan korban baru nggak pernah putus. Dan biar semua ini aman, Epstein punya buku panduan buat stafnya. Tebalnya 58 halaman. Salah satu aturannya, dan ini benar-benar bikin merinding, ingat kamu nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, dan jangan ngomong sama siapapun. Intinya tutup mulut rapat-rapat. Ini ngebangun budaya ketakutan yang luar biasa. Tapi, sekuat apapun dia coba bungkam semua orang, selalu ada individu-individu pemberani yang menolak buat diam dan coba ngelaporin kejahatan ini dari dulu. Contohnya, kayak kakak beradik Maria dan Annie Farmer. Mereka ini termasuk korban paling awal yang berani lapor. Tapi apa yang terjadi? Laporan mereka dicuekin polisi. Malah mereka diancam suruh diam. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, seberapa kuat sih pengaruh Epstein ini sampai bisa bikin aparat tutup mata?
Nah, kasus ini akhirnya mulai kebongkar tahun 2005. Dan anehnya, pemicunya itu bukan dari laporan korban langsung, tapi dari seorang orang tua yang curiga, kok anaknya yang masih remaja tiba-tiba punya duit ratusan dolar. Laporan sederhana inilah yang akhirnya ngebuka pintu buat penyelidikan polisi pertama yang benar-benar serius. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir cerita Epstein. Penangkapan pertamanya yang ternyata anti klimaks banget. Dia dapat kesepakatan hukum yang kontroversial dan hidupnya berakhir dengan misteri yang justru nimbulin lebih banyak pertanyaan. Lihat aja perbandingan yang gila ini. Awalnya dia dijerat tuduhan kejahatan seksual level federal yang hukumannya bisa seumur hidup. Tapi entah gimana, hukumannya cuma jadi pelanggaran level negara bagian yang jauh lebih enteng. Ini yang disebut sweetheart deal, kesepakatan manis yang benar-benar ngekhianatin para korban. Hukumannya cuma 13 bulan. Itu pun sebagian besar dijalanin di mansionnya sendiri, bukan di sel penjara. Dia bahkan masih bisa kerja dan keliaran ke luar negeri. Ini contoh paling nyata gimana hukum bisa beda buat orang kaya dan berkuasa dibanding buat kita-kita. Bertahun-tahun kemudian, berkat kegigihan para korban dan jurnalis, kasus ini meledak lagi. Juli 2019, Epstein ditangkap lagi dengan tuduhan federal yang jauh lebih serius. Tapi, sebulan kemudian, dia ditemukan tewas di selnya. Katanya bunuh diri, tepat sebelum dia bisa diadili dan berpotensi nyebutin nama-nama kliennya. Sementara itu, partnernya Ghislaine Maxwell akhirnya diadili dan dihukum 20 tahun penjara. Kematian Epstein ini bukannya nutup kasus, malah ngebuka kotak Pandora. Isinya, teori konspirasi, pertanyaan yang belum kejawab, dan desakan buat keadilan yang jadi makin kencang. Nah, di sini kita harus pinter-pinter misahin mana fakta, mana konspirasi liar. Faktanya banyak nama besar emang disebut di dokumen itu, tapi seringnya dalam konteks biasa, kayak urusan bisnis atau donasi. Tapi di sisi lain, internet rame sama teori-teori gila, dari pemujaan setan, kode-kode rahasia, dan macam-macam lagi. Penting banget buat kita nggak kejebak di sini dan tetap fokus sama kejahatan nyata yang udah terbukti. Jadi intinya tuh bukan soal konspirasi. Isu utamanya ya pertanggungjawaban. Ada jaringan perdagangan seks yang nyata yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di dunia. Dan para korbannya berhak dapat keadilan. Titik. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang paling penting. Jeffrey Epstein emang udah nggak ada, tapi gimana dengan jaringannya? Klien-kliennya? Orang-orang kuat yang ngebantuin dan melindungi dia selama ini? Apakah mereka semua bakal lolos begitu aja? Keadilan sejati buat para korban dan mungkin juga masa depan sistem hukum kita bergantung sama jawaban dari pertanyaan itu.